Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ya, mendatangi atau memenuhi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur di ranjang ila firashihi fa'abat, kemudian istri itu menolak, fabata ghadbana 'alaiha, hingga semalaman suaminya ghadban, marah, 'alaiha, terhadap istrinya. Kalau suaminya marah, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka istri itu akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi. Para jamaah sekalian, ini memahaminya. Suami itu adalah mengambil peran dari kedua orang tua istrinya. Ibu dari istrinya senantiasa menjaga, memelihara. Bapak dari istrinya itu senantiasa mencukupi biaya hidupnya. Setelah menikah, peran orang tuanya, ibu dan bapaknya, itu diambil oleh suami. Suami memenuhi kebutuhan istrinya dari sisi nafkah, mengambil peran dari bapaknya. Suami melindungi, menyayangi, merawat istrinya, mengambil peran dari ibu istrinya. Sehingga orang tua dari seorang istri, perannya sudah diambil oleh seorang suami. Maka kedudukan suami sama seperti kedudukan orang tua bagi seorang istri. Paham, Pak? Sehingga muncullah sebuah penjelasan bahwa dalam hadis Rasulullah, tidak salah, andaikan ada orang atau ada makhluk atau ada sesuatu yang boleh disujudi oleh istri, sujud bukan nyembah tapi sujud penghormatan, maka yang boleh disujudi adalah suami. Karena suami dalam tanda kutip bagi seorang istri adalah Tuhan kedua, pengganti dari orang tua. Mungkin kita merasakan sebagai seorang suami, kita akan marah kalau istri kita ada yang mengancam keselamatannya, mengancam jiwanya, dan mengancam hal-hal lainnya. Kita suami bisa marah. Bisa jadi sambo itu adalah karena aduan dari istrinya, sehingga marahnya luar biasa. Karena istri itu adalah harus bisa menjaga muruah dari suami, harus bisa menjaga muruah dari istrinya.
Begitu juga seorang bapak yang biasa menafkahi anaknya, maka suamilah yang mengambil peran menafkahi istrinya secara zahir batin. Sehingga kedudukan suami adalah selain dari pengganti orang tua, juga dalam tanda kutip sebagai bahasanya Tuhan kedua, untuk dihargai, untuk dihormati, bukan untuk disembahnya, dihargai dan dihormatinya. Oke. Ketika kebutuhan seorang istri dipenuhi, ketika seorang istri dilindungi, dijaga, dipelihara, maka istri pun harus sebaliknya. Kebutuhan suami harus dipenuhi. Nah, salah satu kebutuhan suami adalah terkait dengan da'a ila firasyi, ya kan, kebutuhan seksual. Sehingga ketika istri tidak memenuhi ajakan suami, berarti tidak mau memenuhi kebutuhan suami. Ketika tidak mau memenuhi kebutuhan suami, ini adalah sebuah pelanggaran besar. Kalau kemudian seorang suaminya ghadbana fabata ghadbana, semalaman marah, maka la'anat hal malaikah, ya kan? Tinggal ditimbang saja kita sebagai suami. Karena suami itu, Pak, terhadap istri sama dengan orang tua terhadap anak. Saya ulang, biar kita nggak egois. Berarti ada laki-laki yang egois soalnya. Kedudukan suami terhadap istri adalah sama seperti kedudukan orang tua terhadap anak. Yang tadi saya sebutkan tuh, ya kan? Apakah orang tua bapaknya atau orang tua sebagai ibunya? Kalau orang tua tentu menjaga, memelihara anaknya, maka suami pun sama. Kalau kita dilarang sebagai anak untuk durhaka kepada orang tua, maka sebagai orang tua jangan sampai bikin sebab anaknya durhaka. Kalau kemudian malaikat akan melaknat seorang perempuan yang tidak mau diajak oleh suaminya, maka suami jangan bikin sebab istrinya menolak untuk diajak hubungan seksual. Kenapa nggak mau? Cari alasannya. Sehingga seimbang, balance. Kita tidak hanya menuntut, pokoknya seorang istri harus nurut. Apa kata suami? Suaminya bikin sebab tidak, istrinya nurut. Kalau suaminya nggak bikin sebab istrinya supaya nurut, jangan nuntut istrinya nurut. Maksud saya biar balance, saya jelasin ini. Ya, biar balance, biar seimbang. Biar seimbang. Nah, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, kira-kira kalau anak kita ada masalah, ditangkap polisi, yang repot siapa? Orang tua. Kalau di penjara, orang tua pengen nebus anaknya enggak? Pengen, ngeluarin duitnya tuh kira-kira. Yang ngeluarin siapa kira-kira? Orang tua. Kita juga berpikir sama. Kalau apa yang terjadi kepada istri, yang repot siapa kira-kira? Begitu kembalinya ke kita. Yang repot kita juga. Istri dilaknat oleh malaikat, kemudian di tengah jalan ada masalah. Yang ditelepon siapa kira-kira? Yang biayain siapa kira-kira? Jadi kembalinya ke kita. Ya, dua hal tadi saya jelaskan. Ya kan, sebagai orang tua terhadap anak, sebagai suami terhadap istri.
Apalagi di Indonesia, istrinya kerja, banting tulang, suaminya belagu, ya nggak masuk gitu, nggak masuk. Yang begitu itu kalau istrinya diam di rumah, duduk manis, doain sampean, baru kita sikapnya begitu. Kalau istri kitanya banting tulang, itu sedekah istri kayak apa terhadap kita? Jadi supaya balance, ya Pak, begitu. Nah, ada suami sama istri. Kamu kan nggak ngapa-ngapain di rumah aja, yang kerja saya. Hitungannya istri di rumah itu hitungan kerja, Pak. Hitungan kerja. Sampean kerja di luar, istri di dalam. Pahala pun sama. Pahala pun sama. Ada penjelasan. Beberapa istri ngadu. Enak banget ya jadi laki-laki. Bisa sholat di masjid, pahalanya banyak. Bisa berjihad, ya kan, pahalanya banyak. Bisa keluar, pahalanya banyak. Kata Rasul, istri juga sama. Nggak usah ikut jihad keluar. Nggak usah ikut melangkah keluar. Kalau di dalam rumah kemudian melaksanakan, pahalanya akan sama dengan keluar. Saya ngambil filosofinya itu aja. Ya kan? Nah, suaminya berangkat kerja, istrinya di rumah doain. Ya kan? Itu kalau hitungan orang ibadah, ketika suaminya pergi ibadah, istrinya di dalam doain, itu sama pahalanya. Berarti kalau masalah duit samakan aja. Ya kan? Samakan aja. Ketika suaminya kerja keluar, istrinya ada di dalam, apalagi kalau istri-istri kita di Indonesia di sini. Ngepel juga, nyuci juga, masak juga, nyusuin anak juga. Berapa kalau dibayar? Ya kan? Berapa kalau dibayar? Nggak akan sanggup kita, memang harus dibayar. Nyusuin aja bukan tugas istri sebenarnya. Bukan. Tugas suami. Nyusuin. Bayar sampean, ya kan? Bayar. Makanya yang kemarin saya jelaskan, andaikan rewel ya, memang untuk tabiatnya istri, udah sambil sabar aja. Ya, masih ingat cerita kemarin? Ya, yang saya share. Ada seorang yang jadi wali gara-gara punya istri bawel, cerewet. Maka bersyukurlah yang punya istri. Gitu Pak. Ini memahami di sini saya nggak mau sepihak. Ntar sampean anu lagi. Nah, jadi gede hati, nyampe di rumah udah merasa jangan, harus seimbang. Ya kan? Betul di sini dilaknat, cuman harus balance bahwa posisi istri itu sama dengan posisi anak. Posisi anak. Posisi suami sama dengan posisi orang tua. Coba aja kita buktikan. Ya kan? Kalau suruh milih secara agama, ya kan? Nurut kepada orang tua apa nurut kepada suami? Suami. Kalau istri. Beda kalau laki-laki. Kenapa zakat warisan itu suami dapatnya 2, istri perempuan dapat yang satu? Kalau istri perempuan sudah dapat jaminan dari suami. Kalau laki-laki tidak menjamin. Begitu. Ini kalau jelasinnya lurus, sampai tepuk tangan. Ya, baca di sini. Saya nggak mau lurus jelasinnya. Saya belokin dulu bahwa kita ini kenapa bisa muncul seperti ini, ya kan? Karena tadi kronologis dari awalnya ingat, ya kan? Begitu qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, maka tanggung jawab yang tadinya dipegang oleh ibu ambil ke kita. Tanggung jawab yang awalnya dipegang oleh bapaknya diambil oleh kita. Jadi kedua ibu dan bapak perannya sudah diambil oleh kita. Maka kedudukan kita adalah sama seperti orang tua dari istri. Itu begitu. Kalau udah bawel udah karakter Pak. Ya, mau diem aja dah. Ya.
Istri bawa cerai udah biasa, kan dianggap senyum aja udah. Ya Pak ya? Iya, dianggap senyum aja. Tapi saya kalau jelasin ke ibu-ibu nggak begini loh saya. Beda lagi saya. Jelasin ke ibu-ibu nggak begini saya. Nah, ini hadis yang pertama. Coba ya. Monggo yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznihi wa la ta'zana fi baitihi illa bi'idznihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak boleh, tidak halal bagi seorang perempuan, dalam hal ini istri, antasuma, untuk berpuasa, wa zawjuha, padahal suaminya syahidun, hadir, ada di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan seizin suami. Wala ta'zana, dan tidak boleh mengizinkan orang istri itu untuk memasukkan orang lain fi baitihi, di dalam rumahnya suami, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Para jamaah sekalian, bahwa ibadah puasa itu ada yang puasa sunnah, ada yang puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib ini adalah kaitannya dengan tanggung jawab pribadi-pribadi, ain, kewajiban ain. Tapi kalau sunnah ini ibarat nyari tambahan. Kalau sampean kerja di perusahaan namanya nyari lemburan. Ya, dari lemburan. Yang wajib itu adalah ya rutinitasnya. Kalau nyari lemburan, kalau sampai nggak repot, kalau sampai nggak dibutuhkan. Kalau seorang istri sedang dibutuhkan oleh suaminya, ya jangan nyari lemburan. Bahasanya begitu. Sehingga puasa yang bahasanya ibadah langsung kepada Allah, karena bukan posisinya puasa wajib, puasa sunnah, maka tetap harus seizin suami kalau mau puasa. Jadi itu, coba kita lihat dari awal tadi. Bahasa filosofi Jawa itu kan orang tua pangeran nomor loro, ya, filosofi Jawa. Pengganti orang tua adalah suami bagi istri. Berarti suami dalam tanda kutip pangeran nomor loro bagi istri. Nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tunaikan. Begitu mau nyari tambahan kepada Allah, kata Allah, izin dulu kepada suami. Pada suami. Sehingga kita bisa skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang sebuah kebutuhan, dan mana yang tambahan atau sekedar keinginan. Harus dibedain. Orang yang cerdas itu orang yang bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, mana kebutuhan, mana keinginan. Keinginannya pengen nambah. Tapi kebutuhannya bukan itu, kebutuhannya ente suruh taat terhadap suami.
Begitu Pak. Makanya punten orang banyak belangsak itu karena nggak ngerti dan nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Banyak coba. Terutama masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Utang banyak, mobil ganti-ganti mulu. Waras nggak kira-kira? Pak, waras nggak? Utang banyak, nggak mau bayar, mobil ganti-ganti mulu, waras nggak? Nggak waras. Jual aja yang ada buat bayar, ya kan? Selesai masalah, jangan pengen ditumbuk-tumbuk, kemana urusan nama orang dan selesaikan, itu masalah. Kan kalau kita itu supaya selamat dunia akhirat, supaya bagus hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Itu kalau mau nyari gaya tambahan keinginan nanti setelah primer kita selesai, hubungan dengan Allah tuntas, hubungan dengan manusia tuntas. Begitu. Banyaklah orang yang nggak bisa membedakan, nggak bisa mempraktekkan mana kebutuhan, mana keinginan, ya kan? Seorang istri harus tahu bahwa kewajiban selain taat kepada Allah adalah taat kepada suami. Kalau berkaitan dengan wajib, fardu ain, nggak ada urusan suami. Suami maksa kayak apapun jangan. Ini adalah Ramadan. Kalau kewajiban suami larang sholat nggak bisa, ini hubungannya dengan fardu ain, pribadi ain itu. Tapi kaitannya dengan sholat taraweh itu tambahan sunnah, puasa sunnah dahulukan, ya kan, dahulukan, begitu Pak. Yang sering terjadi lagi nih, acara arisan, acara kumpul-kumpul, teman-temannya pakai baju baru, marawisan, ya kan. Orang suaminya baru pulang 3 bulan, udah pulang-pulang baru pulang pergi marawisan, ya kan, nggak ngerti mana yang harus didahulukan. Nah ini Pak, ya jadi supaya bisa seimbang, puasa saja yang ibadah langsung kepada Allah, kalau sunnah kalah dengan kewajiban terhadap sunnah. Kan cuman sekali lagi tadi kembali ke penjelasan awal. Kalau istri dilaknat yang repot siapa? Itu aja kembalinya. Ya Pak? Begitu. Kembali ke sana. Repot kita. Benar. Ya. Makanya saya sering ngomong. Saya punya anak 3 ada. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Filosofinya ke sana, memahaminya. Dan kemudian berikutnya wala ta'azana fi baiti illa biidzni. Tidak boleh istri mengizinkan orang lain masuk, ya kan? Kecuali dengan izin suami. Kalau melihat di sini sih fi baitihi, kalau fi baiti itu berarti rumahnya suami. Kalau di Indonesia mah rumahnya bareng-bareng ya. Ya. Kalau kita rumahnya bareng. Kalau dulu Islam itu rumahnya suami, kenapa? Ya istrinya kan duduk manis, tinggal terima. Gitu. Tinggal terima. Itu harus menyadarkan kita Pak, sehingga kita terima kasih sama istri. Ya kan? Ngangsurnya bareng-bareng gak kira-kira? Pak, ngangsurnya bareng-bareng gak? Pak, kalau di ini kan fi baitihi, bukan fi baitiha, ya kan? Fi baitihi. Nah, para jamaah sekalian, saya sering terjadilah hal seperti ini. Oleh karena itu ya kita, kalaupun misalnya suaminya nggak ada, kita bisa minta saksi lah. Kan? Apakah anaknya gitu kan, apa teman. Kalau ada yang mau disampaikan, itu pun ada batasan-batasan tersendiri. Itu terkait dengan kuasa seorang perempuan dan seorang perempuan yang tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya suaminya.
Jadi itu dari sisi hak dan kewajibannya. Nah, terkait dengan hubungan biologis suami istri, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, fi bid'i ahadikum shadaqatun. Di dalam kemaluan seseorang itu ada pahala. Kalau Gus Baha jelasin begini, dengan kita menyalurkan sesuai pada tempatnya, maka akan terhindar dari perbuatan zina. Nah, menghindari perbuatan zina itu adalah bagian daripada pahala. Maka wajar kalau di dalamnya ada pahala. Nah, ketika istri itu menolak, maka akan memberi peluang kepada istri untuk berbuat dosa. Itu masalahnya. Makanya dalam tinjauan tasawuf itu jangan bikin sebab orang lain berbuat dosa dengan sebab kita. Saya ulang, jangan bikin sebab orang lain berbuat dosa dengan sebab kita. Misalnya kita suami, ketika istri menolak akan dilaknat. Nah, kitanya bikin sebab. Udah tahu dari pagi masak, nyuci, kerja, baru pulang kerja, suaminya udah kayak macan apa tuh? Macan lapar misalnya gitu. Akhirnya kan istrinya menolak. Nah, berarti suami ini membuat sebab dosanya seorang istri, itu nggak boleh. Dosanya seorang istri. Nah, sekarang juga dibalik gitu kan. Istri juga jangan bikin sebab suami berbuat dosa. Jadi supaya balance dan seimbang. Contohnya apa? Istri jadi sebab suami berbuat dosa. Tadi misalnya, suami menolak, tapi istri menolak. Ya kan? Istri menolak, sehingga membuka peluang bagi suami untuk berbuat dosa dengan berzina dan seterusnya. Maka berarti istri menjadi penyebab suaminya berbuat dosa. Ini Pak yang dihargai. Istri jangan bikin sebab suami berbuat dosa, suami pun jangan bikin sebab istrinya berbuat dosa. Kenapa? Karena motivasi keduanya adalah melindungi, memelihara, dan bekerja sama. Insya Allah kalau hal itu bisa dijaga, bisa dipelihara, maka inilah yang disebut dengan baiti jannati. Seperti itu. Berikutnya para jamaah sekalian, rumah ini adalah merupakan sumber kebahagiaan dari keduanya. Salah satu sumber kebahagiaan menurut Rasul adalah seorang istri yang solihah. Ciri seorang istri yang solihah adalah taat kepada suami. Sekarang saya balik. Di antara sumber kebahagiaan bagi seorang istri adalah punya suami yang soleh. Ciri suami yang soleh adalah menyayangi, melindungi, dan menafkahi istrinya. Maka ketika antara suami dan istri memahami tentang hak dan kewajibannya, sehingga muncul soleh dan solehah, inilah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau suami dan istri kedua-duanya memenuhi hak dan kewajibannya, mengantarkan pada kebahagiaan, maka kebahagiaan suami dan kebahagiaan istri itu akan berpengaruh kepada anak kita. Anak yang menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, karena atas dasar suami dan istri yang bahagia. Paham belum Pak? Saya ulang sekali lagi. Sumber kebahagiaan itu ada 4. Nomor 1, pasangan yang soleh. Nomor 2, anak yang soleh. Nomor 3, teman yang soleh. Nomor 4, rizki di daerahnya sendiri. Oke, saya bahas satunya aja. Sumber kebahagiaan adalah pasangan yang soleh.
Pasangan yang soleh itu pasangan yang baik. Kalau istri, baiknya bagaimana? Baiknya adalah taat, nurut. Kalau suami, baiknya bagaimana? Baiknya adalah menyayangi, melindungi, menafkahi. Ketika suami melindungi, menyayangi, menafkahi, maka istri wajib nurut dan taat. Sehingga kedua-duanya adalah kebahagiaan atau sakinah. Ketika kedua-duanya memenuhi hak dan kewajibannya, muncul sakinah, kebahagiaan, maka yang lahir adalah anak yang soleh dan solihah. Kalau anaknya soleh dan solihah, yakin akan melahirkan teman-teman yang soleh dan solehah. Teman ibunya solehah, teman bapaknya soleh, teman anaknya juga soleh. Kalau dikelilingi orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, andaikan kita kerja, andaikan kita dagang, andaikan kita bertani, maka mereka itu akan membantu ekonomi kita, dagangan kita, kerjaan kita, pertanian kita. Begitu filosofi. Tangkap ya Pak ya? Makanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu lahirnya adalah dari pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kasus Sambo kenapa? Karena nggak sakinah, mawaddah, warahmah. Muncul, coba deh masuk ke dalam, ke sana ketemu. Makanya bagaimana masyarakat kita supaya bagus, supaya sejahtera, supaya adil, supaya makmur. Pokoknya suami dan istrinya suruh pada akur aja. Jangan ngomongin baldatun thayyibatun deh, ngomongin lingkungan aja. Jangan ngomongin lingkungan deh, ngomongin keluarga kita aja. Kalau suami sama istrinya berantem mulu, keluarga adem dah kira-kira. Itu aja. Ya. Pak RT mana Pak RT? Mana jadi RT? Gak ada. Dicek mana keluarga yang akur, mana yang gak akur, jangan pada berantem tuh. Yang pada berantem dikelilingin itu. Itu sumbernya dari situ sumbernya. Kalau suami istri akur, adem, ayem, anaknya juga akan pengaruh. Saya sering membuat penelitian Pak di sekolah itu. Analisis kecil-kecilan lah. Ini bocah bandel banget, kenapa? Pantesan di rumahnya udah sama. Itu keadaan. Makanya bismillah. Jadi walaupun ayat hadis ini bicara tentang ya sesuatu yang melegakan kita ya, bahasa lainnya itu kan. Tapi kita harus bisa balance, seimbang dalam memahami hadis ini, bahwa suami seharusnya bagaimana, ya kan, istri seharusnya bagaimana. Suami jangan bikin sebab istrinya berbuat dosa, istri juga jangan bikin sebab suaminya berbuat dosa. Suami harus punya itikad, cita-cita, harapan, keinginan yang kuat agar menjadi suami yang soleh. Istri pun harus punya cita-cita, harapan, keinginan yang kuat agar menjadi istri yang soleh. Istri yang soleh adalah nurut, suami yang soleh adalah taat, menyayangi, melindungi, dan menafkahi. Kalau sudah dilindungi, disayangi, dinafkahi, maka kewajibannya adalah taat. Kalau ini dua-duanya dijalankan, yakin anaknya akan lahir anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian Pak. Besok sudah masuk bab lain ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa ta'alina fid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.